Siapa sangka, seorang janda kaya dari Jerman yang memiliki segalanya, justru menemukan cinta sejati dalam kesederhanaan? Bukan dengan seorang pengusaha, bukan dengan seorang pejabat, tetapi dengan seorang tukang sapu jalanan di Indonesia. Bagaimana kisah ini bisa terjadi? Yuk, simak sampai akhir. Karena cerita ini akan menghangatkan hati kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya. Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah dan diberikan keberkahan dalam hidup. Sebelum kita lanjut, jangan lupa tekan tombol like sebagai dukungan untuk channel ini. Subscribe juga ya, biar kalian gak ketinggalan kisah-kisah inspiratif lainnya. Dan yang lebih penting, tulis Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad di kolom komentar sebagai bukti cinta kita kepada Rasulullah. Juga, jangan lupa tulis kalian dari kota mana, supaya kita bisa semakin dekat sebagai satu keluarga. Maria adalah seorang wanita Jerman yang hidup dalam kemewahan. Ia lahir dari keluarga terpandang yang memiliki bisnis sukses di bidang properti dan perhotelan. Sejak kecil, ia terbiasa dengan kehidupan yang serba mudah. Apapun yang ia inginkan, bisa ia dapatkan. Mobil mewah, pakaian mahal, liburan ke berbagai negara. Semuanya tersedia tanpa perlu ia bersusah payah mencarinya. Ketika dewasa, Maria menikah dengan seorang pengusaha sukses. Hidupnya semakin sempurna. Ia memiliki suami yang tampan, bisnis yang berkembang, dan kehidupan sosial yang gemerlap. Setiap minggu, ia menghadiri pesta-pesta eksklusif bersama para sosialita di Berlin, menikmati makan malam di restoran bintang 5, dan menghabiskan liburan di resor mewah. Sekilas, hidupnya tampak seperti mimpi yang diidamkan banyak orang. Namun, di balik semua itu, ada sesuatu yang terasa kosong di hatinya. Setiap malam, saat ia kembali ke apartemen mewahnya yang luas dan sunyi, ia sering merasa gelisah. Ia bertanya-tanya, apakah ini kebahagiaan yang sebenarnya? Semua yang ia miliki terasa hampa. Ia telah mencapai segala yang diimpikan banyak orang, kekayaan, status sosial, dan ketenaran, tetapi tetap saja ada sesuatu yang kurang. Suaminya adalah seorang pria yang sibuk. Mereka jarang menghabiskan waktu bersama, dan lambat laun, hubungan mereka mulai terasa dingin. Maria mencoba mencari kebahagiaan dengan berbelanja barang-barang mahal, membeli perhiasan, dan mengoleksi tas-tas desainer. Namun, kesenangan itu hanya berlangsung sementara. Setelah beberapa saat, perasaan hampa itu kembali lagi. Hingga suatu hari, suaminya meninggal dunia akibat serangan jantung mendadak. Dunia Maria seakan runtuh. Ia kehilangan orang yang selama ini mendampinginya, meskipun hubungan mereka tidak sehangat dulu. Setelah pemakaman, ia merasa semakin terasing. Teman-teman yang dulu selalu ada saat pesta, kini menjauh. Ia mulai menyadari bahwa banyak dari mereka hanya berteman dengannya karena status dan kekayaannya. Seiring berjalannya waktu, kesedihannya berubah menjadi pencarian. Maria mulai bertanya-tanya tentang makna hidup. Ia mulai membaca buku-buku filsafat, menonton video tentang kebahagiaan sejati, dan bahkan mencoba meditasi. Namun, semua itu tidak memberikan jawaban yang memuaskan. Suatu malam, saat ia duduk di balkon apartemennya yang menghadap kota Berlin, ia merenung. Cahaya lampu kota berkelap-kelip di kejauhan, suara kendaraan terdengar samar-samar, tetapi hatinya tetap kosong. Ia mengingat masa kecilnya, saat ia masih polos dan tidak peduli dengan status atau harta. Ia mengingat saat-saat bermain di taman, tertawa bersama teman-teman tanpa memikirkan kemewahan. Dulu, kebahagiaan terasa sederhana. Tapi sekarang, meskipun ia memiliki segalanya, kebahagiaan itu terasa begitu jauh. Maria memutuskan untuk melakukan perjalanan. Ia ingin mencari sesuatu yang bisa mengisi kekosongan di hatinya. Ia percaya bahwa jawabannya ada di luar sana, dan ia harus menemukannya sendiri. Maka, ia mulai merencanakan perjalanannya. Perjalanan Maria dimulai dari negara-negara di Eropa. Ia mengunjungi Prancis,
Italia, dan Spanyol, berharap bisa menemukan ketenangan dalam keindahan seni dan budaya mereka. Ia menghabiskan waktu di museum-museum terkenal, duduk berjam-jam di kafe-kafe klasik, dan berbincang dengan banyak orang dari berbagai latar belakang. Namun, meskipun perjalanan itu memberinya pengalaman baru, perasaan hampa itu tetap ada. Dari Eropa, Maria melanjutkan perjalanannya ke Asia. Ia mengunjungi Jepang dan Korea Selatan, mencoba memahami filosofi hidup di sana. Ia tertarik dengan konsep Zen dan keseimbangan hidup yang diajarkan dalam budaya Timur. Ia belajar meditasi di kuil-kuil Buddha, mengikuti ritual tradisional, dan mencoba hidup lebih sederhana. Namun, meskipun ia merasa sedikit lebih tenang, masih ada sesuatu yang belum ia temukan. Suatu hari, seorang teman menyarankan agar ia mengunjungi Indonesia. Temannya berkata, "Di sana, kau akan menemukan orang-orang yang hidup sederhana, tapi mereka selalu tersenyum. Mungkin kau bisa belajar sesuatu dari mereka." Maria tertarik. Ia belum pernah mengunjungi Indonesia sebelumnya, dan ia penasaran dengan budaya serta kehidupan masyarakatnya. Maka, dengan penuh harapan, Maria terbang ke Indonesia. Ia memulai perjalanannya di Bali, menikmati keindahan alam dan ketenangan pantainya. Namun, yang paling menarik perhatiannya bukanlah tempat wisata, melainkan orang-orang lokal yang tampak begitu bahagia meskipun hidup sederhana. Ia melihat nelayan yang tersenyum saat kembali dari laut, pedagang kecil yang tetap ramah meskipun dagangannya tidak laku, dan anak-anak kecil yang bermain dengan riang tanpa gadget mahal. Dari Bali, ia melanjutkan perjalanannya ke kota-kota lain di Indonesia. Hingga suatu hari, di sebuah kota kecil, ia mengalami pertemuan yang mengubah hidupnya selamanya. Saat itu, Maria sedang berjalan di sepanjang trotoar sebuah jalanan kecil. Matahari sore bersinar hangat, dan udara terasa segar. Di tengah perjalanan, ia melihat seorang pria tua yang sedang menyapu jalan dengan penuh ketekunan. Pakaian pria itu sederhana, bahkan terlihat lusuh, tetapi ekspresi wajahnya menunjukkan ketenangan dan kebahagiaan. Maria terdiam sejenak, memperhatikannya dari kejauhan. Ada sesuatu yang berbeda dari pria ini. Ia tampak begitu damai, seolah-olah ia tidak memiliki beban hidup sama sekali. Padahal, dari penampilannya, jelas bahwa ia bukan orang kaya. Dengan rasa penasaran, Maria mendekati pria tersebut dan menyapanya. "Halo, bolehkah saya bertanya sesuatu?" Tanyanya dalam bahasa Inggris. Pria itu tersenyum ramah. "Tentu saja, silakan," jawabnya dengan aksen khas Indonesia. Maria bertanya, "Saya perhatikan Anda tampak sangat bahagia. Apa rahasianya?" Pria itu tertawa kecil. "Saya bahagia karena saya bersyukur. Setiap hari, saya bisa bangun pagi, bekerja dengan sehat, dan melihat orang-orang tersenyum. Itu sudah cukup bagi saya." Jawaban itu membuat Maria terdiam. Ia telah mengelilingi dunia, bertemu dengan orang-orang kaya, para pemikir, dan guru-guru spiritual, tetapi belum pernah ia mendengar jawaban sesederhana namun sekuat itu. Dari perbincangan itu, Maria mulai tertarik untuk mengenal lebih dalam tentang kehidupan pria tersebut dan apa yang membuatnya begitu damai. Tanpa ia sadari, pertemuan ini adalah awal dari perubahan besar dalam hidupnya. Setelah pertemuannya dengan Ahmad, pria tukang sapu yang penuh ketenangan itu, Maria mulai sering datang ke tempat yang sama. Ada sesuatu dalam dirinya yang membuatnya ingin tahu lebih banyak tentang pria sederhana ini. Setiap sore, ia duduk di bangku taman yang tidak jauh dari tempat Ahmad bekerja. Awalnya, ia hanya mengamati dari kejauhan, tetapi lama-kelamaan, ia mulai berani berbincang lebih lama. "Ahmad, aku ingin tahu lebih banyak tentangmu," kata Maria suatu sore. Ahmad tersenyum ramah. "Saya hanyalah seorang pekerja biasa. Tidak ada yang istimewa dalam diri saya. Tapi kamu terlihat begitu damai. Setiap hari, kamu bekerja di bawah terik matahari, tetapi tetap tersenyum. Apa rahasianya?" Ahmad menghela napas pelan.
Sederhana saja. Saya bersyukur atas apa yang saya miliki. Saya punya kesehatan, pekerjaan, dan bisa membantu membersihkan jalan agar orang lain merasa nyaman. Itu sudah cukup bagi saya. Jawaban itu membuat Maria terdiam. Ia telah bertemu banyak orang kaya dan berkuasa, tetapi kebanyakan dari mereka selalu mengeluh tentang sesuatu. Tentang bisnis yang tidak berkembang, tentang persaingan yang semakin ketat, tentang hidup yang terasa membosankan. Sementara Ahmad, seorang pria dengan pekerjaan yang jauh dari kata mewah, justru merasa cukup dengan kehidupannya. Hari-hari berikutnya, Maria mulai berbicara lebih dalam dengan Ahmad. Ia menanyakan tentang keluarga, masa kecil, dan keyakinannya. Dari perbincangan itu, Maria mengetahui bahwa Ahmad adalah seorang Muslim yang taat. Ia selalu bangun pagi untuk sholat subuh, bekerja dengan niat ibadah, dan setiap malam berdoa agar diberikan ketenangan hati. Maria mulai penasaran. Ia belum pernah benar-benar mengenal Islam sebelumnya. Di negaranya, Islam seringkali digambarkan dengan berbagai stigma negatif di media, tetapi Ahmad sama sekali tidak seperti yang ia bayangkan. Ia bukan orang yang kasar atau fanatik. Sebaliknya, ia sangat lembut, rendah hati, dan selalu mengutamakan kebaikan dalam setiap perkataannya. Suatu hari, Maria memberanikan diri untuk bertanya, "Ahmad, bolehkah aku tahu lebih banyak tentang Islam?" Ahmad tersenyum. "Tentu saja. Islam adalah agama yang mengajarkan kedamaian dan ketulusan hati. Semua yang kami lakukan, mulai dari bangun tidur hingga tidur kembali, diniatkan untuk mencari ridha Allah." Jawaban itu membuat Maria semakin tertarik. Ia mulai mencari tahu lebih dalam. Malam itu, ia menghabiskan waktu membaca tentang Islam di internet. Ia menemukan bahwa Islam bukan hanya tentang ibadah, tetapi juga tentang bagaimana manusia berbuat baik kepada sesama, menjaga hati dari penyakit iri dan dengki, serta selalu bersyukur dalam keadaan apapun. Hari berikutnya, ia kembali menemui Ahmad. "Bagaimana caranya agar aku bisa lebih memahami Islam?" Ahmad berpikir sejenak. "Jika kamu mau, aku bisa mengenalkanmu kepada seorang ustaz di masjid terdekat. Dia bisa membimbingmu dengan lebih baik." Maria setuju. Beberapa hari kemudian, Ahmad mengajaknya ke sebuah masjid kecil di pinggiran kota. Ini adalah pertama kalinya Maria masuk ke dalam masjid. Ia melihat orang-orang datang dengan penuh ketenangan, duduk bersila sambil membaca Al-Quran. Suasananya begitu berbeda dengan tempat ibadah yang pernah ia kunjungi sebelumnya. Ustaz yang ditemuinya adalah seorang pria tua yang penuh kebijaksanaan. Ia menyambut Maria dengan ramah dan menjelaskan dasar-dasar Islam kepadanya. Maria mendengarkan dengan saksama, merasa bahwa setiap kata yang diucapkan oleh sang ustaz memiliki makna yang dalam. "Islam adalah agama yang mengajarkan keseimbangan," kata sang ustaz. "Kami tidak hanya fokus pada kehidupan dunia, tetapi juga kehidupan setelahnya. Semua yang kita lakukan di dunia ini adalah bekal untuk kehidupan yang lebih kekal." Maria semakin terpesona. Ia mulai belajar tentang sholat, membaca Al-Quran, dan memahami nilai-nilai keislaman yang ternyata begitu indah dan logis. Selama beberapa minggu berikutnya, Maria mengalami perubahan besar dalam hidupnya. Ia mulai merasa lebih tenang. Kekosongan yang selama ini ia rasakan perlahan menghilang. Setiap kali ia berbicara dengan Ahmad atau mendengar ceramah dari ustaz di masjid, ia merasa mendapatkan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang selama ini mengganggunya. Hingga akhirnya, pada suatu malam yang penuh ketenangan, Maria mengambil keputusan besar. Malam itu, ia berdiri di balkon tempat ia biasa merenung. Langit begitu cerah, bintang-bintang bertaburan di angkasa. Dalam hatinya, ia merasa bahwa inilah saatnya. Ia tidak lagi ragu. Islam telah memberikan kedamaian yang selama ini ia cari. Keesokan paginya, ia menemui Ahmad dan ustaz di masjid. Dengan penuh keyakinan, ia mengucapkan 2 kalimat syahadat. "Asyhadu alla ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah."
Air mata menetes di pipinya. Ini bukan air mata kesedihan, tetapi air mata kebahagiaan. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa benar-benar utuh. Ia tidak lagi mencari jawaban, karena kini ia telah menemukannya. Setelah menjadi mualaf, Maria mulai menjalani hidup yang berbeda. Ia belajar sholat 5 waktu, mengenakan hijab, dan semakin mendalami ajaran Islam. Ia merasa seperti dilahirkan kembali dengan jiwa yang baru. Namun, satu hal yang terus ia pikirkan adalah Ahmad. Ia tidak bisa mengabaikan peran Ahmad dalam perjalanannya menuju Islam. Dialah orang pertama yang menunjukkan bahwa kebahagiaan sejati tidak terletak pada harta atau status sosial, tetapi pada hati yang bersih dan penuh rasa syukur. Maria menyadari bahwa selama ini, ia tidak hanya belajar tentang Islam dari buku atau ceramah, tetapi dari tindakan sederhana seorang pria yang bekerja sebagai tukang sapu jalanan. Sebuah perasaan baru mulai tumbuh di hatinya. Perasaan yang berbeda dari sebelumnya. Ia tidak lagi melihat Ahmad sebagai sekadar teman berbicara, tetapi sebagai seseorang yang telah membawa perubahan besar dalam hidupnya. Namun, apakah Ahmad juga memiliki perasaan yang sama? Dan apakah status sosial mereka yang begitu berbeda akan menjadi penghalang bagi kebahagiaan mereka? Jawaban atas pertanyaan itu akan terungkap dalam babak baru perjalanan hidup Maria. Setelah mengucapkan 2 kalimat syahadat, Maria merasakan kedamaian yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Hari-harinya kini dipenuhi dengan semangat baru untuk mempelajari Islam lebih dalam. Ia mulai belajar membaca Al-Quran, menjalankan sholat 5 waktu, dan mengenakan hijab. Keputusan ini bukan hal yang mudah, terutama bagi seseorang yang terbiasa hidup dalam kemewahan dan kebebasan seperti Maria. Awalnya, keluarga dan teman-temannya di Jerman sulit menerima keputusannya. Mereka menganggap Maria telah kehilangan akal sehatnya. "Mengapa kau memilih meninggalkan semua kemewahan ini untuk sesuatu yang tidak pasti?" tanya salah seorang sahabatnya. Maria hanya tersenyum dan menjawab, "Aku justru telah menemukan kepastian dalam hidupku." Namun, meskipun ia harus menghadapi berbagai tantangan, Maria tidak pernah goyah. Ia merasa bahwa keputusannya adalah yang terbaik. Seiring waktu, ia semakin dekat dengan komunitas Muslim di kota tempat ia tinggal. Orang-orang di masjid menyambutnya dengan hangat, memberikan bimbingan dan dukungan agar ia semakin mantap dalam keislamannya. Di tengah perjalanannya itu, Maria semakin sering bertemu dengan Ahmad. Setelah menjadi seorang muslimah, ia mulai melihat pria itu dengan cara yang berbeda. Jika sebelumnya ia hanya mengagumi kebijaksanaan dan ketulusan Ahmad, kini ada perasaan lain yang tumbuh di hatinya. Setiap kali melihat Ahmad, ia merasakan ketenangan yang sama seperti yang ia rasakan saat pertama kali mengenal Islam. Namun, Maria menyadari bahwa perasaan ini bukan sesuatu yang bisa ia ungkapkan begitu saja. Ia tahu bahwa dalam Islam, hubungan antara laki-laki dan perempuan memiliki batasan. Jika ia benar-benar mencintai Ahmad, ia harus melakukannya dengan cara yang halal. Sementara itu, Ahmad pun merasakan hal yang sama. Ia menyadari bahwa Maria bukan lagi wanita asing yang hanya ingin tahu tentang Islam, tetapi seseorang yang kini telah menjadi saudara seiman. Ahmad mengagumi keteguhan hati Maria dalam mempelajari Islam dan menjalankan ajarannya. Baginya, Maria bukan hanya seorang mualaf, tetapi juga seorang wanita yang memiliki hati yang tulus dan penuh semangat dalam mencari kebenaran. Namun, Ahmad merasa tidak pantas untuk Maria. Ia hanyalah seorang tukang sapu jalanan. Sementara Maria adalah wanita yang berasal dari keluarga kaya dan terhormat. Ia takut bahwa perbedaan status sosial mereka akan menjadi penghalang. Suatu hari, Ahmad mendengar kabar bahwa Maria akan kembali ke Jerman. Hatinya terasa berat. Ia tidak ingin kehilangan Maria, tetapi ia juga tidak bisa mengungkapkan perasaannya begitu saja. Ia percaya bahwa jika memang Maria adalah jodohnya, Allah akan mempertemukan mereka kembali dengan cara yang tak terduga. Maria pun merasa bimbang. Ia tahu bahwa jika ia kembali ke Jerman, ia mungkin akan menghadapi tekanan yang lebih besar dari keluarganya. Namun,
Ia juga merasa bahwa ada sesuatu yang belum selesai di Indonesia. Ada seseorang yang ingin ia temui untuk terakhir kalinya sebelum pergi. Pada hari keberangkatannya, Maria memutuskan untuk menemui Ahmad di tempat biasa mereka bertemu. Ia ingin mengucapkan terima kasih secara langsung karena tanpa Ahmad, ia mungkin tidak akan pernah menemukan Islam. Ketika mereka bertemu, Maria menatap Ahmad dengan penuh rasa haru. Ahmad, aku ingin berterima kasih. Kau telah membantuku menemukan jalan yang benar. Aku tidak tahu bagaimana hidupku jika aku tidak bertemu denganmu, katanya dengan suara yang sedikit bergetar. Ahmad tersenyum, meskipun hatinya terasa berat. Saya hanya perantara, Maria. Hidayah datang dari Allah. Saya hanya menjalankan apa yang seharusnya saya lakukan sebagai seorang Muslim. Maria mengangguk. Ada keheningan di antara mereka. Keduanya ingin mengatakan sesuatu, tetapi ragu-ragu. Hingga akhirnya, Maria berkata, Ahmad, jika aku tetap tinggal di sini, apakah kau bersedia membimbingku lebih jauh dalam Islam? Ahmad terkejut. Apa maksudmu, Maria? Maria mengambil napas dalam-dalam. Aku ingin tetap tinggal di Indonesia. Aku ingin belajar Islam lebih dalam. Dan jika Allah mengizinkan, aku ingin menjalani hidup ini bersamamu. Ahmad menatap Maria dengan mata yang berkaca-kaca. Ia tidak pernah membayangkan bahwa wanita seperti Maria akan berkata demikian kepadanya. Ia merasa begitu kecil di hadapan Maria. Namun, ia juga tahu bahwa jika ini adalah rencana Allah, maka ia tidak boleh menolaknya. Setelah berdiskusi dengan seorang ustaz, Ahmad akhirnya memberanikan diri untuk melamar Maria secara resmi. Ia datang ke masjid dengan membawa beberapa saudara Muslim sebagai saksi. Maria menerima lamarannya dengan hati yang penuh kebahagiaan. Beberapa bulan kemudian, pernikahan sederhana mereka dilangsungkan di masjid kecil tempat Maria pertama kali mengenal Islam. Tidak ada pesta mewah, tidak ada gaun pengantin mahal. Tetapi ada kebahagiaan yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Maria kini menjalani hidup yang jauh berbeda dari sebelumnya. Ia bukan lagi wanita sosialita yang hidup dalam gemerlap dunia, tetapi seorang istri yang mendampingi suaminya dalam kesederhanaan. Namun, ia tidak pernah merasa lebih bahagia dari ini. Bersama Ahmad, ia belajar bahwa kebahagiaan sejati bukan terletak pada harta, tetapi pada ketulusan hati dan keimanan kepada Allah. Beberapa tahun kemudian, Maria dan Ahmad membuka sebuah lembaga pendidikan Islam untuk para mualaf. Mereka ingin membantu orang-orang yang mengalami perjalanan spiritual seperti Maria, agar mendapatkan bimbingan yang lebih baik. Kini, Maria tidak hanya dikenal sebagai wanita kaya dari Jerman yang menjadi mualaf, tetapi juga sebagai sosok yang menginspirasi banyak orang untuk menemukan cahaya Islam dalam hidup mereka. Dan semua itu berawal dari pertemuannya dengan seorang tukang sapu jalanan yang penuh kebijaksanaan. Masya Allah, sungguh kisah yang luar biasa. Ini adalah bukti bahwa cinta sejati tidak memandang fisik, status, atau harta, melainkan ketulusan hati dan keimanan. Semoga kisah ini bisa menjadi inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa like video ini, tulis pendapat kalian di kolom komentar, dan bagikan ke teman-teman agar semakin banyak yang mendapatkan inspirasi dari kisah ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.